Saya Romo Anggoro, masih muda ya, masih 36 tahun. Baru balita, jadi di bawah 5 tahun habisan imamatnya. Saya saat ini sedang ada di Argentina, diutus oleh pimpinan, jadi harus taat ya, harus berangkat. Gitu. Cukup ya, singkat aja ya. Nanti kalau mau lebih jauh lagi, silahkan nanti japri saja lewat Bu Regina ya. Suara saya jelas ya? Saya akan masuk ke materi ini, berangkat dari pengalaman pribadi saya. Kenapa bisa sampai pada tema ini? Ya, nanti Bapak Ibu akan tahu, saudara dan saudaraku terkasih akan tahu setelah mendengarkan materi dari saya. Berpegang pada keyakinan akan kasih Allah. Latar belakangnya begini, bahwa hidup kita itu tidak terlepas dari penderitaan. Apalagi saat ini dengan adanya COVID-19 ya. Tampaknya penderitaan itu menjadi tema yang paling cocok. Tema yang paling update. Dan dari pengalaman saya dan juga pengalaman Anda, selama COVID ini kita tidak hanya kehilangan apa yang kita sukai, tetapi juga kita ada pengalaman di mana kita kehilangan keluarga kita, kehilangan orang-orang yang kita kenal. Sebagai seorang imam SJY, saya kehilangan 4 saudara saya. 4 Maaf imam Romo, SJY. slide-nya belum kelihatan. Dari pengalaman saya sebagai seorang imam SJY, saya kehilangan 4 saudara saya, 4 Romo SJY, di mana 2 diantaranya saya pernah tinggal satu komunitas, satu rumah begitu. Dan mungkin saudara-saudara yang lain juga punya pengalaman yang sama. Orang yang kita kenal dekat itu harus meninggal karena COVID. Tidak hanya tentang relasi, tetapi juga bahkan pekerjaan kita juga terdampak. Bahkan hobi kita juga terdampak. Mungkin bagi Bapak Ibu yang punya apa istilahnya itu, kebiasaan setiap akhir tahun ziarah ke Tanah Suci, sekarang sudah tidak bisa karena COVID kan seperti itu. Yang dulu suka shopping harus menahan diri dulu. Dan masih banyak contoh lain. Dan itu semua dalam permenungan saya termasuk sebagai penderitaan. Dan tidak jarang sebagai orang beriman kita menatapkan penderitaan itu dengan kasih Allah. Dan dalam iman kita yakin bahwa kasih Allah itu abadi. Dia tetap tidak berubah. Tetapi manusia itu dinamis. Hari ini A, besok dia bisa B. Hari ini dia setia, besok tidak. Seperti itu. Maka ketika berhadapan dengan penderitaan, pentingnya usaha manusia, di mana kita memilih untuk berpegang pada keyakinan akan kasih Allah. Maka sangat cocok dalam gambar di flyer itu ya, di mana di situ tampak 2 tangan berpegangan. Yang bagian atas bisa kita pikirkan sebagai itu tangan Tuhan, memegang tangan Tuhan. Di mana sejak awal dan selamanya tangan Tuhan itu menanti tangan kita. Pertanyaannya adalah apakah kita itu mau memegang tangan itu atau tidak. Dan penderitaan itu menjadi bermakna, bernilai, tidak menjadi suatu titik akhir saat manusia itu memutuskan berpegang pada keyakinan akan kasih Allah. Ketika dia yakin pada kasih Allah. Maka pada bagian ini, saya ingin mengajak saudari dan saudaraku untuk melihat kembali. Apa itu penderitaan, apa itu kasih Tuhan, dan pada akhirnya kebebasan kita, manusia. Kita melihat lebih dulu tentang penderitaan. Dari surat Apostolik Salvifici Doloris, nomor 5 dan 9, di situ dikatakan demikian. Manusia menderita dengan banyak cara yang tidak selalu dapat diobati dengan obat yang paling canggih sekali. Penderitaan adalah sesuatu yang lebih luas daripada penyakit, lebih kompleks dan pada saat yang sama berakar lebih dalam
dalam kemanusiaan itu sendiri. Di dalam setiap bentuk penderitaan yang dialami oleh manusia, dan pada saat yang sama, pada inti dari segala penderitaan di dunia, ada pertanyaan yang tidak terhindarkan. Mengapa? Ini adalah sebuah pertanyaan tentang penyebab, tentang alasan, dan juga tentang manfaat dari penderitaan. Dan sebuah pertanyaan tentang makna. Pertanyaan tersebut tidak hanya menemani penderitaan manusia, namun kelihatannya juga berusaha menentukan nilai manusia itu sendiri. Sesuatu yang membuat penderitaan benar-benar menjadi penderitaan manusia. Jelaslah bahwa sakit, terutama kesakitan fisik, juga terjadi di dunia hewan. Namun hanya manusia yang menderita, yang mengetahui bahwa ia sedang menderita dan ingin menanyakan mengapa ia menderita. Dan orang akan berkata bahwa ia akan lebih menderita jika ia tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sulit, sama seperti sebuah pertanyaan lain yang sangat mirip dengannya, yaitu pertanyaan akan kejahatan. Mengapa kejahatan ada? Mengapa ada kejahatan di atas bumi? Sebuah pertanyaan yang kalau kita ingat juga muncul dalam materi yang diberikan oleh Romo Mulyono bulan November kalau tidak salah. Ketika kita bertanya seperti ini, kita selalu paling tidak pada level tertentu menanyakan juga tentang penderitaan. Kedua pertanyaan tersebut sulit untuk dijawab. Ketika seseorang mencoba mencari jawabannya pada orang lain, ketika orang menanyakannya pada orang lain, seperti ketika ia menanyakannya pada Tuhan. Karena manusia tidak menanyakannya pada dunia, meskipun seringkali penderitaan yang dialaminya berasal dari dunia. Namun ia menanyakannya kepada Tuhan sebagai pencipta dan penguasa dunia. Dan sudah sangat sering terjadi, pertanyaan ini tidak hanya menimbulkan rasa frustasi dan konflik dalam hubungan manusia dengan Tuhan, namun juga terjadi peristiwa di mana manusia mencapai titik di mana ia benar-benar menolak adanya Tuhan, menolak kebijaksanaan Tuhan. Kekuatan dan kehebatan kejahatan dan penderitaan kelihatannya mampu mengaburkan gambaran akan Tuhan itu. Terkadang dengan cara yang radikal, terutama dalam drama penderitaan yang tidak semestinya terjadi, dan begitu banyaknya kesalahan yang tidak mendapat hukuman yang setimpal, yang kita saksikan setiap hari. Ini mengenai penderitaan. Lalu bagaimana dengan kasih Allah sendiri? Saya akan mengajak saudari dan saudaraku yang terkasih untuk melihat mendalami mengenai kasih Allah dari surat apostolik Paus Fransiskus Misericordia et Misera, nomor 3, 11, dan 13. Di situ dikatakan demikian. Betapa bermaknanya bagi kita kata-kata kuno yang mendorong orang-orang Kristiani perdana. Kenakan dirimu dengan sukacita, yang selalu direstui dan diterima Allah. Bergembiralah dalam sukacita itu. Setiap orang yang bersukacita melakukan apa yang baik, memikirkan apa yang baik, dan memandang rendah kesedihan. Semua orang yang mengesampingkan kesedihan dan mengenakan sukacita akan hidup dalam Allah. Pengalaman belas kasih akan membawa sukacita. Jangan pernah kita membiarkan sukacita ini dirampas dari kita oleh permasalahan dan keprihatinan kita. Semoga sukacita ini tetap mengakar dalam hati kita dan memampukan kita dengan tenang mendekati peristiwa-peristiwa hidup kita sehari-hari. Dalam budaya yang kerap dikuasai oleh teknologi, rupanya berlipat ganda bentuk kesedihan dan kesendirian yang menimpa orang-orang, dan juga begitu banyak orang muda. Masa depan tampak menjadi mangsa ketidakpastian yang tidak menciptakan stabilitas. Hal ini kerap menimbulkan depresi, kesedihan, dan kebosanan, yang sedikit demi sedikit dapat mengarah kepada keputusasaan. Kita memerlukan saksi-saksi harapan dan sukacita sejati untuk mengusir ilusi-ilusi
yang menjanjikan kebahagiaan yang cepat dan mudah melalui surga buatan. Rasa kosong yang mendalam yang dirasakan oleh begitu banyak orang dapat dikalahkan dengan harapan yang ada dalam hati kita dan dengan sukacita yang diberikannya. Kita perlu menerima sukacita yang muncul dalam hati kita yang disentuh oleh belas kasih. Maka marilah kita camkan kata-kata Sang Rasul. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saya, di sini Paus Fransiskus ya, bukan saya sendiri ya. Saya ingin kita semua merenungkan perkataan Sang Rasul yang ditulis menjelang akhir hidupnya. Ketika ia mengaku kepada Timotius bahwa ia adalah seorang pendosa yang paling besar, tetapi justru karena itu aku dikasihani. Perkataan Paulus yang sekuat itu membuat kita berefleksi atas kehidupan kita dan melihat belas kasih Allah berkarya dalam mempertobatkan, mengubah, dan memperbarui hati kita. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan itu kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Maka jangan pernah kita kehilangan harapan yang lahir dari iman akan Tuhan yang bangkit. Betul, kita kerap dicobai sampai sakit, tetapi kita harus tidak pernah kehilangan kepastian akan kasih Tuhan kepada kita. Betapa besar kesakitan yang disebabkan oleh ujaran kebencian karena dengki, iri hati, atau kemarahan. Betapa besar penderitaan yang disebabkan oleh pengalaman pengkhianatan, kekerasan, dan keadaan ditinggalkan. Betapa sedihnya menghadapi kematian seorang yang dikasihi. Namun, Allah tidak pernah jauh dari kita pada saat-saat kesedihan dan kesulitan. Inilah mengenai kasih Allah. Dan saya akan mengajak Anda semua untuk masuk ke bagian yang ketiga, yaitu mengenai kehendak bebas manusia. Dari bagian penderitaan dan kasih Allah tadi, kita bisa melihat bahwa penderitaan itu berakar dalam kemanusiaan manusia. Jadi boleh dikata melekat. Dan di sisi lain kasih Allah itu setia atau abadi. Bisa dikatakan demikian, bahwa selama kita itu hidup, pasti akan ada penderitaan. Seperti itu. Melekat dalam kemanusiaan kita. Dan juga tadi dikatakan bahwa penderitaan itu bisa membawa manusia atau kita pada titik di mana manusia itu benar-benar menolak adanya Tuhan, menolak kebijaksanaannya. Jadi ada penderitaan di mana kita bisa sampai pada mempertanyakan Tuhan, bahkan menolak Tuhan. Ada banyak kasusnya. Maka disinilah kebebasan manusia itu menentukan. Apakah pada saat penderitaan itu, dia memutuskan untuk berpegang pada kasih Allah yang abadi atau tidak. Karena kita tahu bahwa kasih Allah itu tetap abadi, tidak berubah. Yang berubah itu kita, apakah kita tetap setia atau tidak. Nah, disinilah saya akan mengisahkan pengalaman saya. Sebagai seorang imam yang masih muda, jadi jangan dipikirkan bahwa sebagai imam itu pasti imannya sangat tangguh gitu ya. Mungkin dari pengetahuan iman, iya, tetapi dari penghayatan belum tentu, karena kita juga manusia ya. Manusia yang punya kelemahan. Awal Desember 2019, belum lama lah ya, belum terlalu lama. Setelah saya berlibur ke Jawa Tengah itu ya, di leher kanan saya itu ada muncul benjolan ya, hampir sebesar jempol tangan saya. Dan badan saya terasa kurang nyaman.
ketika saya cek ke rumah sakit, saya diberikan obat untuk melihat apakah akan kempes atau tidak. Dan obat itu diberikan 2 tahap. Totalnya hampir 1 bulan lamanya. Dan rupanya benjolan saya itu tidak kempes juga ya, apalagi hilang. Maka setelah 1 bulan oleh dokter diputuskan untuk mengambil sampel benjolan saya. Sembari saya juga mengonsumsi obat lagi. Dan rupanya hasil lab untuk sampel jaringan saya itu cukup lama keluar hasilnya. Cukup lama keluar hasilnya. Sejak benjolan itu muncul, ditambah komentar beberapa orang tentang benjolan saya, yang katanya besar itu ya, saya makin tidak nyaman. Lalu saya mencari di internet. Rupanya muncul beberapa kemungkinan penyakit saya. Tetapi karena saya biasanya itu berpikir tentang yang paling buruk supaya bisa mengantisipasi maksudnya ya. Saya sampai pada kesimpulan kemungkinan benjolan saya ini kanker kelenjar getah bening gitu. Jujur saja ya, sampai hasil lab belum saya terima, entah mengapa saya itu makan tidak enak ya. Makan tidak enak. Tidur tidak nyaman, sering bangun. Tetapi saya tetap berusaha untuk tampil seperti biasa ya. Jadi kalau di depan umat ya, kalau lucu ya tertawa, ada kumpul-kumpul saya datang, ikut nimbrung dan sebagainya. Hanya yang tahu perubahan itu pastor paroki, karena kita sering ketemu, makan bareng dan sebagainya. Katanya saya lebih kelihatan guyu. Ketika saya mendapatkan kesimpulan itu bahwa kemungkinan besar benjolan saya adalah kanker kelenjar getah bening, saya mulai memikirkan berapa lama saya itu masih bisa hidup. Apa yang masih bisa saya lakukan? Saya sempat juga berpikir tentang mengapa bisa begini ya, karena saya termasuk pribadi yang cukup baik dalam menjaga kesehatan. Makanan saya tidak semuanya yang enak saya makan gitu. Walaupun ada pilihan. Misalnya kalau siang saya makan daging tidak seperti biasanya, sorenya saya akan olahraga, ya, lari atau bersepeda. Saya juga rajin olahraga. Ya. Hampir setiap hari saya bersepeda, lari dan sebagainya. Tetapi menarik bahwa saya tidak mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa saya mendapatkan seperti ini. Hal yang membuat saya lebih tenang adalah bahwa saya memaksa diri untuk tetap berpegang pada keyakinan bahwa saya sudah mendapatkan banyak hal yang baik dari Tuhan. Sampai usia 34 tahun, saya bisa menikmati hidup. Badan saya juga normal. Dan saya tahu banyak orang di luar sana bahkan tidak mencapai usia seperti saya. Mempunyai kenyamanan seperti saya. Keberuntungan seperti saya. Dan setelah saya mendapatkan sakit ini, hidup harian saya yang kadang itu berjalan begitu saja itu menjadi lebih disadari. Mungkin karena tahu ya, saatnya tidak lama begitu seperti itu. Dan ketika hasil lab itu muncul, rupanya hanya pembengkakan kelenjar getah bening saja. Akhirnya diputuskan untuk dioperasi. Dan setelah dioperasi, rupanya masalah juga belum selesai. Karena trauma setelah dioperasi, otot bahu kanan saya itu seperti mengecil gitu. Jadi bau kanan itu, dan beberapa orang melihat jelas itu. Romo kok baunya turun sebelah gitu. Jalan agak miring. Batin saya, memang saya kepiting jalan miring gitu.
Dan benar ketika saya angkat barang yang agak berat dengan tangan kanan saya, itu tidak kuat ya, tidak kuat. Akhirnya saya harus fisioterapi ya, fisioterapi. Baru selesai 1 bulan fisio atau hampir 2 paket ya, saya harus berhenti fisioterapi. Karena COVID mulai mengganas, lalu dikatakan bahwa zona rumah sakit itu zona hitam ya. Padahal saya fisioterapi di rumah sakit. Akhirnya saya fisioterapi sendiri di Pastoran. Setelah hampir 2 bulan, sewaktu bercermin, rupanya bau saya kembali normal. Kendati tetap sampai sekarang masih mudah pegal ya. Tapi itu hal yang wajar. Dan rupanya ini masih belum selesai. Masih ada lanjutannya rupanya. Bulan September 2020, ketika keluar SK pengutusan untuk misi ke luar negeri gitu ya, baru beberapa hari saya terima surat itu, ketika saya jongkok untuk mencabut rumput, karena saya punya hobi memang bertanam ya, kaki saya yang kiri itu seperti ada yang mengganjal gitu, dan rupanya sendi lutut kiri saya bengkak dan membesar gitu. Lalu ketika ke rumah sakit, yang bengkak itu disedot cairannya. Saya pikir sudah selesai, rupanya seminggu kemudian muncul lagi dan disedot lagi. Setelah itu dianjurkan untuk ke rumah sakit yang lebih besar. Dan di rumah sakit itu oleh dokter rujukannya ya, saya diarahkan supaya lutut saya itu dibuka ya, dibuka untuk dibersihkan infeksinya. Maka jadilah akhirnya lutut saya itu dioperasi. Dibersihkan infeksinya, sembari jaringan yang diambil dicek apakah ada penyakit lainnya atau tidak. Dan karena dari riwayat pembengkakan kelenjar getah bening, hasil cek saya itu adalah bahwa saya itu terkena TBC tulang, TBC ekstra paru, karena di luar paru-paru. Jadi karena itu saya harus minum obat untuk 9 bulan lamanya. Kalau TBC paru, biasanya setelah perawatan intensif, minum obat 2 hari sekali. Tetapi saya tidak. Selama 9 bulan itu setiap hari. 2 bulan pertama itu untung berat badan saya di bawah 67 ya. Jadi saya cukup minum 4 tablet lumayan besar ya, obat TBC itu setiap hari sampai bulan kedua atau ketiga saya lupa. Saya harus minum obat selama 9 bulan lamanya. Dan itu masih dapat hadiah tambahan. Jadi tulang rawan sendi saya rupanya sudah tidak bagus lagi. Sudah tidak bagus lagi, maka dokter meminta saya untuk tidak sering naik turun tangga, angkut-angkut barang, dan juga olahraga yang bertumpu pada kaki, seperti futsal, lari, sepak bola, bersepeda, dan lain-lain itu. Dan olahraga yang dianjurkan adalah sepeda statis dan berenang. Itu kan olahraga mahal ya. Untung saya berenang tidak bisa, jadi pilihannya hanya sepeda statis. Ketika saya mendapatkan vonis tambahan dari dokter, bahwa saya tidak boleh ini, itu, dan sebagainya, saya menerima dengan biasa. Mungkin karena pengalaman bahwa sebelumnya saya sudah mendapatkan vonis tentang pembengkakan kelenjar itu. Semua vonis tambahan dari dokter itu, bahwa saya tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan sebagainya itu. Ini sebenarnya mengambil banyak hal yang saya sukai. Saya suka sepak bola, futsal, bersepeda, lari, jalan-jalan. Dan itu saya diminta untuk tidak memilih itu.
Bahkan hal ini juga menghambat karya pastoral saya ya. Misal kalau saya diminta untuk ke tempat terpencil itu, di mana saya harus membawa barang atau berjalan jauh, tentu akan lebih kesulitan. Tetapi dari semua itu kembali saya memutuskan untuk tetap berpegang pada keyakinan saya bahwa hidup saya sampai saat ini sungguh pantas disyukuri. Kalau saya sampai boleh lagi bersepeda, olahraga, dan sebagainya yang saya sukai, saya sudah pernah menjalani itu semua dan menikmati itu semua. Kalau sampai tidak boleh lagi, saya yakin itu hanyalah masalah waktu. Semua orang akan mengalami, tidak hanya saya, tetapi Anda juga mengalami. Semakin kita akan tua, kita akan semakin harus mengurangi atau bahkan meninggalkan banyak hal yang sebelumnya kita sukai, yang kita bisa. Inilah sharing saya, pengalaman saya. Bagaimana saya mengalami tanda kutip penderitaan, tetapi saya tak memutuskan untuk berpegang pada keyakinan saya bahwa Allah itu Maha Kasih sudah memberikan kepada saya yang terbaik hingga sampai saat ini. Mungkin saja dalam kasus saya ini, bagi saya penderitaan ini sungguh berat, tetapi bagi orang lain mungkin tidak. Karena setiap orang mempunyai kualitas penderitaan masing-masing. Apa yang bagi saya berat, belum tentu bagi orang lain berat, dan juga sebaliknya. Penderitaan yang bagi orang lain itu sangat berat, bagi saya mungkin tidak. Tetapi dalam kasus saya, dalam momen penderitaan atau momen sulit hidup saya memutuskan untuk tetap berpegang pada keyakinan akan kasih Allah. Bagi saya, Allah tetap setia mengasihi. Dia sudah memberi yang terbaik bagi saya. Maka disinilah saya akan menegaskan kembali apa yang tertulis dalam Misericordia et Misera. Jangan kita pernah kehilangan harapan yang lahir dari iman akan Tuhan yang bangkit. Betul, kita kerap dicobai sampai sakit. Tetapi kita harus tidak pernah kehilangan kepastian akan kasih Tuhan kepada kita. Allah tidak pernah jauh dari kita pada saat-saat kesedihan dan kesulitan. Maka menarik seperti di gambar ini ya. Jika ada hal yang membuat kita angkat tangan, pastikan itu bukan karena kita menyerah pada dunia, tetapi karena kita berserah kepada Tuhan. Maka melalui permenungan singkat dari saya ini, saya ingin mengajak Anda, saudari dan saudaraku yang terkasih, supaya ketika kita mengalami momen sulit dalam hidup kita, kita tetap memutuskan untuk berpegang pada keyakinan akan kasih Allah. Karena seperti pengalaman saya, di saat Anda tetap yakin bahwa Allah mengasihi Anda akan mampu mengambil makna dan nilai positif dari penderitaan. Keyakinan inilah yang menguasai dan mengubah kenyataan pahit menjadi kenyataan penuh makna. Kita ingat bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Sudah habis rahmat. Maka semoga sekali lagi materi saya yang singkat ini semakin meneguhkan Anda semua, bukan sesuatu yang baru, tetapi semoga menyegarkan lagi iman kita. Bahwa di saat ada penderitaan, kita tetap yakin dan berpegang pada kasih Allah sendiri. Dari saya itu singkat dan semoga berguna bagi Anda semua. Maka pesan saya, selamat berjuang untuk tetap yakin pada kasih Allah. Terima kasih. Terima kasih Romo atas renungannya, juga sharingnya sangat menguatkan kami semua.
Di satu sisi penderitaan itu berakar atau melekat pada diri manusia, dan sisi lain kasih Allah itu setia dan abadi. Penderitaan bisa membawa manusia pada satu titik di mana manusia benar-benar menolak Tuhan. Disinilah kebebasan manusia diuji untuk menentukan apakah saat penderitaan dia memutuskan berpegang pada kasih Allah atau tidak. Saat kita memutuskan untuk tetap berpegang pada keyakinan akan kasih Allah, maka kita akan mampu mengambil makna nilai positif dari penderitaan tersebut. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kami persilahkan Bapak Ibu yang mungkin